Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan sekarang saya akan coba memberikan info dengan apa yang dilakukan tim asuhan Nova Arianto, Timnas U17 yang sedang mempersiapkan diri TC di Dubai sebelum menuju ke Doha di Qatar memainkan pertandingan ya di grup H itu menghadapi Brasil, ada Honduras dan Zambia. Ya, kita berada di grup yang cukup keras di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada awal ya November. Itu kita akan bermain pada tanggal 4 ya November dan sampai pada tanggal 27 November. Nah, sebelum menuju ke Piala Dunia, semalam Garuda Muda kita, yaitu Iputu Panji dan kawan-kawan, melakoni laga persahabatan, ya teman-teman, menghadapi Paraguay. Kita kalah tipis dengan 2-1 dari Paraguay. Sempat membuat gol, ya pertama ke gawang Paraguay lewat Fadli. Tapi gol ini tidak cukup untuk memberikan kemenangan dalam laga uji coba pertama bagi Timnas U17 karena ada Jos Buhring dan Mauricio De Carvalho. Ya, dua pemain dari Paraguay yang di babak kedua ini menggetarkan gawang kita. Bahkan gol dari Mauricio De Carvalho terjadi di masa injury time. Memang sayang sekali tapi enggak. Ini kan cuma uji coba. Perlu bagi Timnas U17 menghadapi karakter permainan dari tim Amerika Latin karena kita berada satu grup dengan tim kuat. Ya, favorit juara juga Brasil. Jadi cocoklah dengan memilih lawan adalah Paraguay. Ya, karena setipe cara bermain dengan Brasil. Ya, karena yang ada di grup kita itu seperti yang saya sebut tadi, ada Brasil, ada Honduras dan Zambia. Itu kan perlu kita mencari lawan-lawan yang tipe mirip cara bermain seperti mereka. Nah, Paraguay sudah dengan Brasil. Jadi setidaknya Coach Nova sudah bisa melihat. Ada catatan-catatan, ada evaluasi dengan pertandingan yang dimainkan secara tertutup semalam di Dubai, di Al Amriyah kalau nggak salah ya, di kompleks ini, sebuah kompleks yang ada di Uni Emirat Arab. Dan saya rasa ini baik ya bagi pemain-pemain muda kita. Sebelum tampil di event Piala Dunia yang sebenarnya Nova juga katakan ya bahwa tidak melihat dengan hasil pertandingan ini tapi dia melihat bagaimana cara bermain kita ya berproses ini untuk menuju ke pertandingan di Piala Dunia U17. Mental pemain-pemain kita ya harus dibangun, cara pendekatan dia dengan para pemain untuk memainkan sesuai dengan pola yang diinginkan. Dan itu menurut Nova ya baik anak-anak menjalankan semua apa yang diinstruksikan dengan bagus ya, dan kita bisa mencetak gol lebih dulu. Tapi memang sayang kita kebobolan di babak kedua. Tentunya ini kan akan dievaluasi ya dengan cara ini. Masih ada 2 pertandingan lagi yang akan dimainkan oleh Efranda Frolasta dan kawan-kawan ya setelah lawan Paraguay nanti tanggal 27 itu kita akan bertanding ya melawan bukan 27 kalau nggak 29 juga ya, kita akan bertanding melawan Pantai Gading. Sebenarnya tadinya kan dengan Afrika Selatan tapi kemudian Pantai Gading yang akan kita hadapi nantinya ya. Kemudian pada tanggal 31 dan seharusnya tanggal 30 kita ketemu Panama ya, jadi digeser ke tanggal 31 untuk pertandingan melawan Panama. Nah, kenapa memilih juga dengan Pantai Gading? Karena kita kan berada satu grup dengan Zambia. Jadi ini cara yang sama di sepak bola gaya Afrika, karakter ini coba dipelajari oleh Coach Nova dan tim kepelatihan di saat akan menghadapi Pantai Gading. Ya, kemudian kita nantinya akan dengan Panama. Panama itu cocok dengan tipikal gaya bermain seperti Honduras, calon lawan kita karena mereka berada di satu zona ya di CONCACAF sana. Jadi pas lah pemilihan ini. Dan ketiga lawan yang kita hadapi di babak maksudnya di uji coba ini ya
itu semua lolos ke Piala Dunia, teman-teman, ya. Jadi ini bagus ya, mereka juga lolos ke Piala Dunia dan kita mendapatkan uji coba yang baik dengan Paraguay, Pantai Gading dan juga dengan Panama. Dan kita berharap bahwa nantinya di Piala Dunia U17 kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Kita akan memainkan pertandingan pertama melawan Zambia. Ini pertandingan kunci. Kalau kita dapat hasil bagus, pertandingan kedua melawan Brasil pada tanggal 7 November yang akan datang itu tentunya akan baik. Walaupun kita tahu bersama bahwa Brasil kan secara level ada di atas kita, tapi tidak boleh menyerah. Ya, bagi Garuda Muda ini kita harus tetap bermain dengan penuh semangat menghadapi tim-tim unggulan termasuk lawan Brasil tanggal 7 dan tanggal 10 itu kita terakhir akan menghadapi Honduras. Ya, makanya pertandingan pertama lawan Zambia itu kalau kita menang ini lebih enak, ya, sehingga kita bisa berharap lawan Brasil dan lawan Honduras ini kita juga bisa menampilkan permainan terbaik, ya, karena target ya yang diinginkan oleh Coach Nova paling tidak lolos dari fase grup, ya, tidak muluk-muluk, lolos saja sudah bagus, karena pencapaian ikut Piala Dunia ini kan oke. Kalau kita sebelumnya menjadi tuan rumah, sekarang kita ikut lewat kualifikasi. Kita lolos dari kualifikasi, perjuangan yang luar biasa dari Matthew Baker dan kawan-kawan, sehingga kita bisa hadir di Piala Dunia U17 ini. Dan saya rasa ketika tim ini dipersiapkan dengan baik, yang sudah lama yang kita mempersiapkan ini, ya, dengan Coach Nova, apalagi harus lewat nanti TC di Dubai ini dan ada 3 lawan, jadi ini tentunya diatur dengan sangat rapi, dengan sangat baik untuk sebelum menuju ke Piala Dunia U17. Makanya Nova ingin mendapatkan kerangka pemain yang tepat di dalam starting 11 dia untuk diterapkan baik menghadapi Zambia, menghadapi Brasil, menghadapi Honduras. Ada 4 pemain walaupun kita tidak punya Nicolas Moisun yang alasan dia menyelesaikan studinya, sekolahnya, ya, tetapi kita masih punya pemain-pemain yang lain. Ya, ada Yakob di sana, ada Mike Rajasa di bawah, misalnya Matthew Baker juga ikut. Saya pikir ini pemain-pemain, ada Lee juga ada di sana, Lucas Lee. Jadi saya rasa ini cukup buat kita. Ya, walaupun banyak yang menginginkan bahwa harus tambah lagi pemain-pemain, ya, tetapi semua ada di Coach Nova. Banyak netizen menginginkan ada pemain-pemain diaspora yang ikut banyak, ya. Kalau perlu 7-8 pemain, tapi sekarang 4 dulu yang ada. Tetapi kita tetap menaruh harapan buat pemain U17 kita agar bisa mendapatkan hasil yang oke di Piala Dunia U17 sesuai dengan target dari Coach Nova. Karena Coach Nova ini pertaruhan terakhir bagi Coach Nova, ya. Dia setelah di U17 dia nantinya akan naik kelas. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI, Coach Nova nanti akan menangani U20, teman-teman. Jadi inilah perhelatan terakhir yang dia bawa timnas U17 ini ke Piala Dunia. Setelah itu mungkin akan berlanjut dengan pelatih yang lain. Kita tidak tahu siapa yang akan ditunjuk, tapi Nova akan membesut menangani tim U20 nantinya ke depan, ya. Setelah itu mungkin akan naik kelas lagi. Kita akan menunggu, mungkin akan ke U23 juga. Nah, itu yang menjadi harapan tentunya bagi jenjang karir bagi Coach Nova Arianto. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara dengan timnas U17 kita yang semakin dekat untuk tampil di Piala Dunia U17 di Qatar. Ciao.